Nah, memahami ayat jihad, seharusnya kita kumpulkan ayat-ayat yang berhubungan dengan jihad. Agar kita memahami betul-betul maksud dari ayat-ayat tersebut secara jelas, bukan terpisah-pisah. Kalau seorang laki-laki menjalankan kewajibannya sebelum menuntut haknya, kalau seorang wanita menjalankan kewajibannya sebelum dia menuntut haknya, kira-kira akan harmoni apa tidak? Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan, akhwat, para pemirsa yang dirahmati Allah. Hari ini saya bersama Baba, Ahi Ali. Insya Allah kita akan berdiskusi di bawah naungan Al-Quran. Sebelum kita mulai berdiskusi, mari kita memulai dengan membaca Ummul Quran bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwan, akhwat, para pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan jawaban dari Baba dari pertanyaan yang masuk. Ada pertanyaan yang masuk di media sosial kita. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara memahami ayat-ayat mutasyabihat, ayat yang maknanya tidak langsung atau samar, seperti dalam surat Al-Imran ayat 7, dan mengapa Allah menurunkan ayat-ayat yang tidak semuanya jelas? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma atina min indika rahmah wa allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Allahumma inna na'udzu bika an nadhilla aw nudhal aw nazilla aw nuzal aw nadhlima aw nudhlama aw najhala aw yajhala alaina. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Seringkali sebahagian kita, bahkan sebahagian dari ulama kita salah faham dalam memahami firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Imran ayat 7. Itu firman Allah, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Ayat ini ayat yang berisikan panduan untuk kita semua dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat dan bagaimana cara kita memahaminya.
Dalam bahasa Arab kata tasyabaha yatasyabahu menunjukkan arti serupa yang bisa menimbulkan kesamaran. Nah, Allah terangkan di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Alkitab kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat Alkitab terdapat ayat-ayat muhkamat. Hunna ummul kitab. Nah, ayat muhkamat ini yang menjadi induk Al-Quran. Yang menjadi induk Al-Quran. Artinya ayat-ayat mutasyabihat, untuk memahaminya kita harus mengembalikannya kepada induk Al-Quran, yaitu ayat muhkamat. Kenapa dalam Al-Quran terdapat ayat muhkamat dan terdapat juga ayat mutasyabihat? Apakah Allah tidak kuasa untuk menjadikan semua ayat-ayat Al-Quran muhkamat? Jawabannya, ayat-ayat Al-Quran, penempatan kata-katanya ya, dalam setiap kalimat, hubungan antara kalimat dengan lainnya, kemudian dengan akal, semua ayat Al-Quran muhkamat. Sebagaimana firman Allah, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Itu kitab Al-Quran yang benar-benar disempurnakan ayat-ayatnya. Kemudian dirincikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sisi yang maha bijaksana lagi maha tahu. Lalu kenapa kok dalam surat Al-Imran ayat 7 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mengenai ayat mutasyabihat? Ayat mutasyabihat ini menimbulkan kesamaran bukan disebabkan karena keterangan Allah yang tidak jelas, tapi disebabkan kemampuan manusia yang terbatas untuk memahami. Maka agar dia tidak salah faham, untuk memahami ayat mutasyabihat dikembalikan kepada induk Al-Quran. Kita ambil contoh. Dalam Asmaul Husna kita mendengarkan nama-nama Allah seperti As-Sami, Al-Basir. Betul enggak? Iya. Yeah. Kata As-Sami diambil dari Sami Ayasma'u yang artinya mendengar. Nah, pada saat seorang mendengarkan, sebagaimana yang kita fahami, ya, sesuai dengan kebiasaan kita para makhluk, mendengar dengan telinga. Betul enggak? Betul. Nah, kalau seandainya kata mendengar dinisbatkan kepada Allah, ya, sebagaimana dinisbatkan kepada manusia, berarti Allah Subhanahu wa taala bertelinga. Faham gak? Jadi kalau nama ini dinisbatkan kepada Allah sebagaimana sifat tersebut dinisbatkan kepada manusia, manusia mendengar dan dia mendengar dengan telinga. Berarti apa? Berarti Allah bertelinga. Nah, untuk memahami ayat semacam ini, kita harus paham bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan itu meminjam menggunakan bahasa yang biasa dipergunakan manusia. Menggunakan bahasa yang biasa dipergunakan oleh manusia. Nah, pada saat dinisbatkan kepada Allah, kita harus memahami bahwasannya Allah Maha Suci dari apa? Dari apa-apa ya, yang ada pada manusia dari sifat kurang. Maka untuk memahami tadi, ayat seperti tadi, kita kembalikan kepada ayat mutasyabihat. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala sesuatu pun. Karena segala sesuatu diciptakan oleh Allah, bentuk rupanya Allah yang menganugerahkan, potensi yang ada pada mereka mendengar, melihat juga merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada saat kita nisbatkan kepada Allah, kita harus sucikan nama-nama Allah dari apa yang tidak layak bagi Allah, seperti bertelinga,
bermata, bertangan. Hingga Allah perintahkan dalam suratul A'la, Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikan nama kebesaran keagungan Tuhanmu yang maha agung. Artinya pada saat kita menyebut nama Allah, memanggilnya, memahami, jangan kita memahaminya sebagaimana kita memahami sifat-sifat tersebut dikala disebutkan kepada manusia. Contoh yang lain. Biyadihil muluk. Biyadihil, dalam genggaman tangannya seluruh kekuasaan kerajaan langit dan buminya dan apa yang terdapat di antara keduanya. Dengan sendirinya, ini merupakan bahasa atau kata metafora yang menggambarkan bahwa Allah Maha Kuasa, yang menguasai seluruh kerajaannya. Tak ada satu pun yang kuasa untuk meralat, mengubah apa yang ditetapkan Allah. Dan tidak ada seorang pun yang kuasa untuk menetapkan sesuatu atas Allah. Dia Maha Kuasa atas seluruh makhluknya, Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sebagaimana bangsa Arab mengatakan, La takhaf minhu, jangan kamu takut padanya. Fulan biyadi, fulan di tangan saya. Maksud di tangan saya itu bukan dipegang tubuhnya, tapi apa? Di bawah apa? Kekuasaan saya. Paham enggak? Begitu juga wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Kursinya ya meliputi luasnya langit dan bumi. Ini bahasa metafora. Bukan berarti Allah memiliki kursi atau duduk di atas kursi atau seperti penafsiran sebagian orang yang mengatakan bahwa kursi tempat kakinya Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifati. Tapi maksudnya kekuasaannya meliputi seluruh apa? Langit dan bumi. Sebagaimana raja yang berkuasa duduk di atas kursinya, di atas arasnya, ya. Lalu Allah pinjam kata ini untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan mensucikan Allah dari apa-apa yang tidak layak bagi. Jadi kata-kata yang dipergunakan Allah, kalimat di dalam Al-Quran, itu semuanya merupakan kata-kata yang biasa dipergunakan oleh manusia dalam apa? Komunikasi mereka. Untuk mempermudah sebenarnya berarti ya? Iya. Kemudian satu hal. Kita kan tahu bahwa kata-kata itu sebetulnya wadah bagi makna, bagi al-ma'ani. Faham nggak? Wi'a'un lil ma'ani. Jadi kata-kata itu wadah ya, bagi al-ma'ani. Jadi kalau seandainya seorang menyebutkan kata al-ma' air, maka kata ini ya bukan berarti apa? Basah seperti kita meraba air. Tapi ya dulu al-musamma itu menunjuk kepada al-musamma itu air. Betul enggak? Ya. Jadi kata yad, begitu juga as-sami al-basir, jangan kita nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang tidak layak baginya. Allah Subhanahu wa taala mempergunakan bahasa manusia untuk memudahkan manusia agar memahami betul-betul kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala. Agar memahami kebesaran dan keagungan Allah. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala terangkan dirinya sebagaimana hakikatnya, manusia tidak akan paham. Maka Allah pinjam bahasa manusia menerangkan kepada mereka ya, namanya As-Sami Al-Basir. As-Sami Al-Basir ini sebetulnya merupakan cabang dari nama Allah Al-Alim yang Maha Tahu. Yang Maha Tahu. Tapi Allah ingin menegaskan kepada kita hamba-hambanya, Allah yang Maha Tahu ini Maha melihat semua yang diperbuat hambanya. Maha melihat segala sesuatu yang terdapat di langit dan di bumi, baik itu lembut maupun besar. Di antaranya apa yang tidak dapat kita lihat, ya, dari makhluk-makhluk Allah di alam raya ini, Allah Maha melihat. Begitu juga Maha mendengar untuk meyakinkan hambanya bisa dia berdoa agar dia tidak merasa apa? Seolah-olah berdoa kepada sesuatu yang jauh atau dia beranggapan Allah mendengar apa tidak ya? Paham nggak? Ini nama-nama ini sebetulnya tujuannya untuk menjadi apa? Dukungan, hiburan, motivasi bagi hambanya agar mereka mendekat merapat ke sisi Allah dan juga waspada terhadap pengawasan Allah terhadap dirinya.
Jadi pada saat kita ingin memahami ayat-ayat mutasyabihat, di mana Allah menggunakan bahasa dan kata-kata yang biasa dipergunakan untuk manusia, Allah pergunakan untuk dirinya. Mau tidak mau terjadi apa? Kesamaran. Nah, untuk memahami ayat tersebut agar tidak salah faham, kembalikan kepada ummul kitab, yaitu ayat-ayat muhkamat. Faham? Dan perlu kita fahami bahwa kata-kata yang biasa dipergunakan oleh manusia ini, jangankan untuk menggambarkan Allah. Untuk menggambarkan isi hati manusia saja, sulit. Sebagai contoh, seorang wanita bertanya kepada suaminya, kira-kira sedalam apa kamu mencintai aku? Bagaimanapun dia memberikan perumpamaan untuk pasangannya yang menggambarkan cintanya, kata-kata tersebut mati. Sedangkan gelora cinta dalam keadaan hidup. Kalau dia menggambarkan sebahagian dari ungkapannya, sebahagian lain tidak akan sama sekali apa? Tidak akan dapat tercakup dalam kata-kata. Betul nggak? Kalau dia mengatakan cintaku kepada kamu sedalam lautan, ya, dan cintaku kepadamu bagaikan seorang yang haus dahaga menemukan air di padang pasir. Ini ungkapan-ungkapan. Hanya mengungkapkan apa? Sebahagian. Bahkan terkadang tidak tepat. Betul nggak? Jadi kata-kata terbatas. Maka seorang ketika ditanya sejauh mana dia mencintai pasangannya, dia mengatakan, cintaku padamu tak mungkin dapat aku ungkapkan dengan kata-kata. Karena cinta itu hidup, sedangkan kata-kata itu mati. Jadi kalau kata-kata tidak mampu untuk mengungkapkan banyak hal yang dirasakan manusia, atau yang terfikir dalam benaknya, apalagi untuk mengungkapkan, ya, menggambarkan kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu dalam surat Luqman Allah berfirman, walau annama fil ardi min syajaratin aqlam wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Allah berikan perumpamaan kepada kita, gambaran yang tak terbatas dalam perumpamaan, ya, yang konkret agar kita dapat memahami dengan jelas. Seandainya seluruh pohon yang terdapat di bumi, katakan di hutan Afrika, hutan Asia, hutan juga katakan Eropa, kemudian Amerika Latinnya, Amerikanya, semua pohon-pohon dikumpulkan dijadikan sebagai pena. Lautan yang ada, samudra yang ada nih, samudra Indianya, Pasifiknya, Atlantiknya, ya, semuanya dijadikan sebagai tinta untuk menulis kalimat Allah. Niscaya apa? Pena-pena hancur berserakan, lautan kering. Sedangkan dia tidak mampu untuk menulis seluruh kalimat Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kalimat Allah ini kan menggambarkan ayat-ayat dan makhluk-makhluk yang Allah ciptakan dengan kun fayakun di antaranya. Jadi kalau seandainya lautan dikalikan 7 dengan seluruh pohon dijadikan sebagai pena, semuanya akan berakhir sedangkan kalimat Allah tidak berakhir. Bagaimana mungkin kita manusia ini bisa menggambarkan Allah sedangkan kalimatnya tak terbatas? Yang kita ketahui tentang alam ini sedikit sekali, kecil. Yang di bumi, yang kita ketahui sedikit dari apa yang kita ketahui. Padahal bumi di alam raya ini lebih kecil dari sebutir debu yang terapung di angkasa. Jadi bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tidak menjadikan seluruh ayat kitabnya muhkamat, tapi karena keterbatasan kemampuan manusia yang tidak sama sekali meliputi kebesaran keagungan Allah, Allah gunakan bahasa-bahasa yang amat terbatas yang biasa dipergunakan manusia untuk memperkenalkan dirinya kepada manusia melalui nama-nama. Jadi kalau kita perhatikan, huwallazi anzala 'alaikal kitab, dialah yang telah menurunkan kepadamu Alkitab sebagai karunia yang tak terhingga. Allah gunakan kata 'alaika. Minhu ayatun muhkamat. Di dalam ayat-ayat Al-Quran terdapat ayat muhkamat,
yang jelas, gamblang, saling menerangkan satu dengan lainnya. Hunna ummul kitab, dia induk Al-Quran, di mana yang lain dikembalikan kepada. Wa ukharu mutasyabihat, tapi tak terelakkan dalam ayat-ayat Al-Quran terdapat ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat bukan karena Allah tidak menjadikan seluruh kitabnya jelas, terang benderang, tapi karena keterbatasan manusia untuk dapat memahami kebesaran dan keagungan Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempergunakan bahasa-bahasa yang biasa dipergunakan manusia untuk memperkenalkan dirinya, bahasanya amat terbatas, sedangkan kebesaran keagungan Allah tidak terbatas. Maka Allah turunkan ayat muhkamat seperti Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yakun lahu kufuwan. Tak ada seorang pun yang menyerupainya. Dia tidak menyerupai sesuatu dan tidak ada sesuatu yang menyerupai diri. Ini bagaimana kita bisa membayangkan? Paham tak? Kemudian fa'ammal ladzina fi qulubihim zayghun, orang yang hatinya nyeleweng. Bukan mereka berupaya memahami Al-Quran petunjuknya sebagaimana yang diajarkan Allah, tapi mereka punya kecondongan apa? Fayattabi'una ma tasyabaha minhu. Mereka justru mencari-cari, mengikuti apa-apa yang mutasyabih dari Al-Quran, dipisahkan pemahamannya dari ayat-ayat muhkamat. Ibtigha al-fitnati wa ibtigha ta'wilih, tujuannya untuk menimbulkan fitnah, pertentangan, juga huru-hara, dan mereka mentakwilkannya sekehendak hati mereka terpisah dari ayat muhkamat. Nah, kalau ayat-ayat ini ditafsirkan terpisah dari ayat muhkamat, akhirnya orang punya gambaran Allah Subhanahu wa Ta'ala bertangan, berkaki, bertelinga, bermata. Bahaya enggak? Bahaya. Ini karena mereka dalam memahami ayat mutasyabihat, mereka memahaminya tanpa mengikuti petunjuk Allah, mengembalikannya kepada ayat muhkamat, mentakwilkannya sesuka hati mereka hingga terjadi fitnah di antara kaum muslimin. Kemudian wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Dan tidak ada seorang pun yang memahami takwilnya yang sebenarnya hakikat Allah yang sebenarnya sebagaimana yang Allah gambarkan kecuali hanya Allah. Kira-kira mungkin nggak wadah satu botol, satu gayung untuk bisa menampung lautan? Bisa nggak? Nggak mungkin sama sekali. Nah, kalau kita melihat di pantai lautan, apa itu seluruh lautan? Yang kita lihat hanya sebahagian kecil, betul nggak? Jadi nggak mungkin sama sekali wadah yang kecil mampu untuk menampung samudra yang begitu luas. Kalimat kata-kata nggak mungkin sama sekali dapat menggambarkan. Tapi gambaran yang Allah berikan adalah gambaran yang sifatnya takribi, mendekatkan kepada kita apa yang tak terjangkau agar dapat kita fahami. Jadi wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullu min indi rabbina. Adapun orang yang mendalam, dalam apa? Dalam ilmu mereka semua mengatakan kami beriman kepada. Mereka mengimani kebesaran keagungan Allah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala terangkan, tapi tidak sekali-kali membatasi kebesaran keagungan Allah dengan akal kita yang terbatas. Jadi warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullu min indi rabbina. Semua ya, baik yang mutasyabihat maupun yang muhkamat datang dari sisi Tuhan kami. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidak ada yang memahami, menyadari hal ini kecuali orang-orang yang termasuk dalam ulul albab. Mereka tahu batas mereka, kekurangan mereka, yang mereka fahami kebesaran keagungan Allah yang tak terbatas. Tak mungkin kata-kata dapat membatasinya. Jadi sabbihisma rabbikal a'la, ini perintah dari Allah untuk mensucikan nama Allah dalam memahaminya agar kita tidak fahaminya sebagaimana kita memahami sifat-sifat manusia. Nah, ayat berikutnya coba. Ayat berikutnya Allah mengajarkan kita doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai Tuhan kami, jangan Engkau biarkan hati kami menyeleweng
setelah engkau berikan petunjuk kepada kami. Wahab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Anugerahkan bagi kami ya Allah rahmat dari sisimu. Sesungguhnya engkau maha pemberi karunia. Jadi manusia harus tahu diri, tahu batasnya. Seperti kita katakan, seringkali menjumpai ada orang yang bicaranya serba tahu. Bukan bidang dia, bukan pengetahuan dia. Dia bicara seolah-olah dia orang yang serba tahu. Bahaya enggak kalau orang nggak berilmu bicara dalam urusan yang dia nggak ketahui. Nah begitu juga kita sebagai hamba di hadapan kebesaran keagungan Allah yang kita ketahui, kita pahami kebesaran yang mutlak, keagungan yang tak terperikan. Oleh karena itu, kita mengatakan subhanak, maha suci engkau, sebagaimana langit bumi seluruhnya bertasbih kepada Allah. Jadi bukan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan ayat-ayatnya ya dengan jelas ya sebagai ayat muhkamat. Seluruh Al-Quran itu muhkamat. Oleh karena itu Allah bimbing untuk memahami ayat mutasyabihat ya. Kembalikan pada induk Al-Quran, kamu akan dapat memahaminya dengan benar tanpa menyeleweng, tanpa menyamakan, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Dan kita harus pahami kata mutasyabihat di sini terkadang menunjukkan makna yang lain. Dalam surat Az-Zumar, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihat. Allah yang menurunkan sebaik-baiknya ucapan dan firman. Kitab yang serupa, tidak terdapat pertentangan di antara ayat-ayatnya. Nah, mutasyabihat di sini beda dengan mutasyabihat yang terdapat dalam surat Al-Imran. Jadi penggunaannya berbeda. Jadi Allah yang telah menurunkan secara bertahap sebaik-baiknya tutur, ucapan, firman. Yaitu apa? Yang tercakup dalam kitab yang isinya mutasyabihat, tidak terdapat pertentangan satu dengan lainnya. Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau bukan dari Allah, pasti mereka akan menjumpai pertentangan yang sangat. Jadi pada ayat ini Allah berikan panduan untuk kita bagaimana kita memahami ayat mutasyabihat agar tidak salah dikembalikannya pada ayat muhkamat. Tapi ada sebagian orang yang hobinya mengikuti mencari-cari ayat mutasyabihat dengan tujuan untuk menimbulkan fitnah dan mentakwilkannya sesuka hatinya tanpa mengikuti petunjuk Allah. Di sini lahir kesesatan, sebagaimana yang kita jumpai sebagian ustadz suka membicarakan ayat mutasyabihat, mereka tafsirkan sekehendak hati mereka, tidak kembali kepada ummul kita. Wallahu a'lam. Selanjutnya bah, ada pertanyaan kedua. Mengapa dalam beberapa ayat Al-Quran menyebut bahwa tidak ada paksaan dalam agama? Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Tetapi dalam ayat lain tampaknya ada seruan untuk memerangi orang-orang kafir seperti dalam surat At-Taubah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak dari kita berupaya memahami Al-Quran tapi tidak mengikuti petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Allah mengancam orang-orang yang memahami Al-Quran secara apa? Memahami ayatnya terpisah-pisah, bukan dalam satu kesatuan. Contoh tadi, kalau kita memahami ayat mutasyabihat tidak dikembalikan kepada ummul kitab, akan melahirkan pemahaman yang betul-betul apa? Jauh dari apa yang Allah kehendaki. Dalam surat Al-Hijr Allah berfirman, "Kama anzalna 'alal muqtasimin alladzina ja'alul qur'ana idhin fa rabbika lanas'alannahum ajmain." Ini sebelumnya berisikan qul inni anan nabirul mubin. Katakan bahwa aku pemberi peringatan yang nyata bagi kalian. Juga kami telah memberikan peringatan kepada para muqtasimin. Al-muqtasimin, ya, kata iqtasama yaqtasimu diambil dari qasama yaqsimu yang membagi. Muqtasimin yang membagi-bagi dan memecah belah. Kami telah berikan peringatan kepada mereka memilah-milah agama Allah. Alladzina ja'alul qur'ana idhin, yang menjadikan Quran idhin. Idhin diambil dari kata udwun yang artinya anggota badan. Jadi dia memahaminya bukan dalam satu kesatuan, tapi apa? Memahaminya terpotong-potong. Dia mengambil sebahagian untuk mendukung persepsinya yang sebelumnya, bukan berusaha memahami Al-Quran
dengan kembali kepada ayat-ayatnya yang saling menerangkan satu dengan lain. Alladzina ja'alul Qur'ana idin fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in, maka demi Tuhanmu kami akan bertanya kepada mereka amma kanu ya'malun, tentang apa yang mereka perbuat. Nah, memahami ayat jihad seharusnya kita kumpulkan ayat-ayat yang berhubungan dengan jihad, agar kita memahami betul-betul maksud dari ayat-ayat tersebut secara jelas, bukan terpisah-pisah. Ketika Nabi di Mekah tidak diizinkan untuk melawan, walaupun mereka dianiaya. Permulaan hijrah ke Madinah pun mereka belum diizinkan. Sampai umat Islam kuat, Allah izinkan mereka berperang. Alasannya apa? Kita bisa buka suratul Hajj. Ya. Kita buka suratul Hajj ayat 39. Udzina lilladzina yuqataluna biannahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Diizinkan oleh Allah bagi mereka-mereka yang diperangi secara aniaya tanpa dosa yang mereka lakukan, dan Allah Maha Kuasa untuk membela mereka. Siapa? Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah. Itu mereka-mereka yang diusir dari rumah-rumah mereka tanpa dasar kebenaran, tanpa dosa yang mereka lakukan. Kesalahan mereka, dosa mereka menurut kaum musyrikin karena mengatakan Tuhan kami Allah. Mereka tidak bisa menerima hal ini. Mereka ingin semua manusia sama dalam apa? Dalam keyakinan seperti mereka. Walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din lahuddimat sawami wa biya'un wa salawatun wa masajidu yudhkaru fiha ismullahi katsira wa la yansurannallahu man yansuruhu innallaha laqawiyyun aziz. Kalau bukan karena Allah membenturkan sebahagian kekuatan dengan sebahagian yang lain, niscaya rumah-rumah ibadah bagi mereka yang mensucikan diri mereka, gereja-gereja, begitu juga tempat ibadahnya orang-orang Yahudi dan masjid-masjid sejak lama dihancurkan. Jadi kita lihat di sini, bukan hanya untuk menjaga masjid. Kalau bukan karena Allah membenturkan satu kekuatan dengan kekuatan yang lain, menciptakan hukum keseimbangan, ini saya semenjak lama lahuddimat sawami, jamak sauma, itu tempat ibadahnya orang yang mensucikan diri. Wabiyah, itu gereja-gereja. Wasalawat, tempat ibadahnya orang Yahudi. Wa masajid, ya, di mana dalam masjid tersebut dan dalam rumah ibadah tersebut disebutkan nama Allah dengan banyak. Jadi ketika Allah mengizinkan berperang, bukan untuk memulai kezaliman atau melakukan ekspansi, tapi untuk melindungi mereka-mereka yang beribadah di rumah-rumah mereka agar mereka dapat menjalankan ibadah mereka dengan bebas. Dan Allah akan membela siapa-siapa yang membela Allah. Maksudnya apa? Yang berjuang di jalannya bukan untuk hawa nafsunya. Ini suratul Hajj ayat berapa? Ayat 39. Oh, tidak salah. Jadi kalau kita perhatikan bersama-sama di sini, alasan peperangan diizinkan oleh Allah adalah untuk menolak kezaliman, agar umat manusia dapat hidup rukun damai masing-masing menjalankan keyakinannya. Sedangkan tugas para nabi, para rasul menerangkan kebenaran pada mereka. Kalau mereka terima untuk kebaikan mereka, mereka tolak, mereka yang akan menanggung akibatnya. Maka Allah tegaskan setelah kita menyampaikan dakwah Allah, la ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu. Tidak dibenarkan sama sekali kita melakukan pemaksaan kepada seseorang untuk masuk dalam agama. Telah jelas mana yang benar, mana yang salah. Nah, tugas para nabi kita menyampaikan kebenaran. Apalagi sekarang alhamdulillah melalui media sosial atau tawasul al-ijtimai, kita bisa menyampaikan pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala. Betul enggak? Nah, bagaimana kalau seandainya para rasul, mereka yang menyampaikan pesan Allah tapi dihalang-halangi? Nggak diizinkan untuk menyampaikan pesannya kepada manusia. Maka dengan sendirinya, yang menghalang-halangi diperangi supaya mereka tidak sama sekali mengganggu apa sampainya kebenaran pada manusia. Setelah disampaikan pada mereka, terserah mereka. Nah, kalau kita baca suratul Baqarah, ayat 190. Jadi jangan membaca ayat At-Taubah tadi ya, terpisah dari ayat yang lain.
Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian. Wala ta'tadu, jangan melampaui batas, jangan mengganggu orang yang tidak berdosa. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Setelah itu waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum, dan perangi mereka waqtuluhum, bunuh mereka dimanapun kalian menjumpai mereka. Kalau ayat ini dipisahkan dari ayat sebelumnya, akan lain pemahamannya salah. Betul. Seolah-olah kita diperintahkan membunuh mereka, padahal tujuannya pada saat perang. Bunuh mereka, perangi mereka dimanapun kalian menjumpai mereka. Wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Usir mereka dari rumah mereka sebagaimana mereka mengusir kalian dari rumah-rumah kalian. Wal fitnatu asyaddu minal qatli. Al fitnah jauh lebih dahsyat daripada pembunuhan. Fitnah di sini maksudnya apa? Mereka melakukan penyiksaan, penganiayaan terhadap orang Islam untuk keluar dari agamanya. Itu fitnah dalam bahasa Al-Quran. Jadi fitnah, orang dianiaya, disiksa untuk keluar dari agamanya lebih dahsyat dari pembunuhan. Kalau pembunuh orang mati, asal tidak keluar dari imannya, dia selamat. Tapi kalau orang kehilangan imannya, dia bisa binasa di hari akhir nanti. Kemudian, wala tuqatiluhum indal masjidil haram. Jangan perangi mereka di sekitar Masjid Al-Haram. Hatta yuqatilukum fi, kecuali kalau mereka perangi kalian dalamnya. Kemudian, fa in qatalukum faqtuluhum, kalau mereka memerangi kalian di sekitar Masjid Al-Haram, maka bunuh mereka. Jadi kalau mereka memerangi kalian di tempat tersebut, maka Allah izinkan kalian untuk membunuh mereka. Kadzalika jazaa'ul kafirin, demikianlah balasan bagi orang yang kafir. Fa in intahu, kalau mereka menghentikan agresi mereka, tindakan mereka, penganiayaan mereka, fa innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya Allah tidak mengizinkan kita untuk mengganggu mereka. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah, dan perangi mereka hingga tidak terdapat lagi fitnah, tidak terdapat lagi penganiayaan, pemaksaan terhadap orang, penyiksaan kepada orang-orang yang ingin memilih kebenaran atau masuk ke dalam Islam, atau menghalang-halangi mereka untuk masuk ke dalam Islam dengan ancaman dan lain sebagainya. Jadi perangi mereka hingga fitnah berakhir. Wa yakuna ad-dinu lillah, dan ad-din semata-mata apa? Seluruhnya teruntuk Allah. Artinya bukan memaksa orang untuk pindah agama masuk ke dalam Islam, maksudnya tunduk kepada aturan Islam. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu. Fa in intahu, kalau mereka menghentikan agresi mereka, penganiayaan mereka, fala udwana illa 'alal zalimin, kita nggak boleh sama sekali menyerang, mengganggu kecuali orang-orang yang zalim. Jadi jelas bahwa yang kita perang itu yang memerangi kita, yang menghalang-halangi sampainya dakwah, yang mengganggu ketentraman, yang menimbulkan fitnah, itu yang diperangi. Nah, ayat dalam surat Taubah itu kan turun pada masa peperangan. Pada masa perangan. Bukan pada masa damai, pada masa perang. Dalam surat Taubah Allah mengarahkan Rasulnya untuk apa? Dan orang yang beriman untuk memerangi mereka-mereka yang tidak menepati janji, yang melakukan fitnah, yang melakukan juga provokasi, bahkan mendukung orang-orang yang memerangi kita. Hingga kita lihat pada ayat berikutnya dalam surat Taubah itu, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Kalau ada orang musyrik datang kepada kamu mohon perlindungan, lindungi dia. Fa'ajirhu, kemudian hatta yasma'a kalamullah, kamu bacakan kepadanya ayat Allah. Diterima nggak diterima bukan tanggung jawab kamu. Bacakan ayat Allah. Tsumma ablighu ma'manah. Kemudian sampaikan dia ke tempat aman, bisa berlindung tanpa gangguan. Dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun, karena mereka kebanyakan orang-orang yang tidak berpengetahuan. Jadi setelah ayat yang memerintahkan perang tadi, Allah ingatkan kepada Rasulnya kalau ada orang musyrik mau berlindung, lindungi dia. Berarti yang diperangi bukan karena syiriknya, bukan karena kafirnya, diperangi karena mereka memerangi Nabi dan kaum muslimin. Jadi ayat perang tempatkan pada ayat perang, sedangkan
ayat pada masa-masa damai itu yang menjadi acuan, dan perang itu dilakukan karena keterpaksaan. Bukan karena Islam hobi menumpahkan darah. Islam diambil dari kata salam, agama yang mengantarkan kita menuju perdamaian. Tapi kalau kita diperangi dengan senjata, masa kita hadapi dengan lisan? Mungkin enggak? Orang memerangi kita dengan senjata, kita hadapi dengan lisan, nggak mungkin loh. Jadi kita harus fahami ayat-ayat Al-Quran secara apa? Secara menyeluruh dalam satu kesatuan. Ada ayat yang lain berbunyi apa dalam surat Taubah? Wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah. Terjemahan ayat ini salah. Diterjemahkan perangi seluruh kaum musyrikin sebagaimana mereka juga memerangi kalian secara menyeluruh. Padahal maksud ayat ini bukan begitu. Wa qatilul musyrikina kaffah. Hendaklah kalian perangi kaum musyrikin kafah dengan bersatu. Jangan berpecah belah, jangan berbeda-beda. Sebagaimana mereka bersatu dalam memerangi kalian. Jadi bersatulah kalian dalam memerangi orang musyrik sebagaimana mereka bersatu dalam memerangi kalian. Tapi terjemahan yang salah melahirkan pemahaman yang salah. Jelas? Jelas. Jelas. Bagaimana konsep keluarga sakinah mawaddah warahmah sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran di surah Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana zidna ilman walhiqna bis-shalihin. Sebagaimana yang diterangkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum. Allah menerangkan tujuan Allah menciptakan manusia berpasangan. Dan juga ini membuktikan tentang kebesaran, keagungan Allah dan juga rahmat kasih-Nya terhadap umat manusia. Allah tidak menciptakan pasangannya dari jenis makhluk yang lain, tapi Allah ciptakan pasangannya dari jenis yang sama. Jiwanya juga merupakan apa? Merupakan laki-laki merupakan belahan jiwa wanita, wanita juga merupakan belahan jiwa dari pria. Allah berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dari ayat kebesarannya, juga rahmat dan kasih-Nya, Allah menciptakan bagi kalian min anfusikum. Artinya dari jenis kalian, dari entitas yang sama, azwaja, pasangan-pasangan. Apa tujuannya? Lam di sini menjelaskan alasannya, litaskunu ilaiha, agar kalian ya betul-betul menemukan suasana sakinah bersama-sama. Jadi bukan hanya laki-laki yang merasakan rasa sakinah, tapi kedua-duanya litaskunu ilaiha. Karena kedua-duanya merupakan apa? Kedua-duanya merupakan pasangan yang berasal dari apa? Dari satu, sebagaimana langit bumi berasal dari apa? Dari satu, kemudian dia terpecah. Begitu juga pasangan pria wanita juga apa? Berasal asalnya dari satu kesatuan dari jenis yang sama. Pria menemukan ketenangannya bersama pasangannya, wanita juga menemukan ketenangan kedamaian bersama pasangannya. Nah, mengingat tugas manusia besar sebagai khalifah di atas muka bumi untuk menjalankan amanat Allah dengan berbagai macam godaan, Allah ciptakan pasangan baginya. Ini akan membuat mereka bisa bersama-sama mengarungi kehidupan dengan penuh ketabahan. Jadi perjalanan hidup ini diumpamakan orang yang berlayar. Dengan sendirinya tidak selamanya berlayar. Dia membutuhkan tempat untuk berlabuh yang tenang buat dirinya. Bagi seorang wanita, kebahagiaan dia di saat dia bisa betul-betul apa? Melayani suaminya dengan penuh rasa cinta, bukan sebagai tekanan, tapi penuh rasa cinta, kehangatan, bahkan kerinduan. Bagi seorang pria juga,
Kebahagiaannya di saat dia mampu menjalankan tugasnya sebagai seorang suami, ayah, mengayomi istrinya. Dengan ini, mereka saling melengkapi satu dengan lainnya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Betapa indahnya ungkapan bahwa mereka ini merupakan libas yang menutupi aurat kalian, kekurangan kalian, yang membuat kalian tampil dalam keadaan indah. Kalau orang tampil dalam keadaan telanjang kan menjijikkan. Bagaimanapun cantik tampaknya seorang tampil dalam keadaan telanjang kan menjijikkan. Jadi mereka sebagai libas bagi kalian, yang membuat syahwat kalian reda, menjadi tempat berlabuh bagi kalian, juga melahirkan anak-anak bagi kalian, menumbuhkan suasana yang penuh cinta. Begitu juga kebalikannya. Jadi mereka merasakan rasa sakinah melalui hubungan rumah tangga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bimbing dan tuntun. Kalau seandainya pasangannya dari kalangan jenis yang sama, artinya pria dengan pria, wanita dengan wanita, mereka tidak akan menemukan hal ini. Dan tidak akan dikatakan azwaj. Azwaj itu yang berpasangan ya, dari jenis kelamin yang berbeda. Kalau jenis kelaminnya sama, bukan azwaj. Sebagaimana sepasang sendal dikatakan zauj ya, yang saling melengkapi. Ya sebelah kiri sandal, sebelah kanan juga sandal. Tapi bentuknya sama enggak? Tidak sama kan? Artinya bentuk sendalnya berbeda. Begitu juga pasangan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pasangkan dari jenis kelamin yang berbeda. Mereka berpasangan saling melengkapi dengan jiwa juga yang berbeda. Jiwa laki-laki penuh kebahagiaan di saat dia mampu menjalankan tugasnya, mengayomi keluarganya. Jiwa seorang wanita justru penuh kebahagiaan di saat mendapatkan perhatian dari suaminya, perlindungan, bagaikan matahari yang bersinar. Itulah cinta laki-laki memberikan kehangatan, wanita bagaikan bumi yang menyerap kehangatan. Menumbuhkan tanaman-tanaman dengan bantuan sinar matahari dan hujan. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kemudian di samping sakinah yang Allah tumbuhkan di hati keduanya, Allah jadikan di antara kalian rasa mawaddah, kedekatan. Baru bertemu, belum lama, tapi kedekatannya luar biasa. Bahkan terkadang kita jumpai seorang wanita lebih dekat kepada suaminya daripada orang tuanya. Kalau suami disinggung dia marah. Padahal baru bertemu cuma berapa hari aja. Bahkan ada yang bertemu setelah pernikahan. Tapi walaupun baru bertemu, mereka merasakan kelengketan di antara mereka. Warahmah dan rasa rahmat. Suami membantu istrinya yang lemah, ya. Begitu juga istri terhadap suaminya. Bahkan semakin tua, rasa rahmat di hati mereka semakin tumbuh. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Pada semua itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang mau bertafakur. Apabila memang seperti yang Allah katakan tadi, kenapa banyak kok pasangan di rumah tangga yang tidak merasakan hal tersebut? Nah, di sini mereka salah. Mereka menginginkan sakinah. Mereka juga ingin Allah memberikan mereka mawaddah dan rahmat, tapi mereka tidak memenuhi syaratnya. Syaratnya iman kepada Allah. Di saat pasangan suami istri hatinya terikat dalam keimanan kepada Allah, mereka punya visi yang sama, misi yang sama, betul nggak? Dengan potensi yang berbeda, mereka bisa menerima untuk berjalan bersama-sama dengan visi dan misi yang sama. Tapi kalau visi berbeda, apa jadinya? Suaminya ke timur, istrinya ke barat, mungkin nggak bertemu. Sebagaimana mereka diciptakan oleh Allah dan potensi mereka anugerah dari Allah, untuk menyatukan dua hati ini, mereka harus terikat dalam iman ya, yang sama. Visi yang sama yang akan melahirkan juga misi yang sama mereka bekerja. Kalau suaminya salah, ketika diingatkan dengan nama Allah, dia menyadari dan siap menerima. Ketika istrinya salah, marah, diingatkan bahwa ini perbuatan yang Allah tidak ridhoi. Dia bisa menerima karena punya visi yang sama. Di samping iman, takwa. Takwa ini akan menumbuhkan kendali diri yang kuat. Menjaga mereka dari hal-hal yang tidak patut. Ya. Dan takwa ini akan menumbuhkan rasa tanggung jawab di hati suami untuk menjalankan tugasnya, kewajibannya, dan itu menjadi hak istrinya.
Istri juga akan tumbuh rasa tanggung jawabnya, ya. Di samping menjaga dirinya, kehormatannya, kewajibannya terhadap suaminya dijalankan. Dan yang menjadi kewajibannya adalah hak suami. Kalau seorang laki-laki menjalankan kewajibannya sebelum menuntut haknya, kalau seorang wanita menjalankan kewajibannya sebelum dia menuntut haknya, kira-kira akan harmoni apa tidak? Apabila terjadi perselisihan di antara mereka, dikembalikan kepada Allah, mereka siap untuk menerima sami'na wa ata'na. Tapi kalau mereka tidak disatukan dalam iman yang sama, akhirnya mereka tidak bisa didamaikan dengan petunjuk Allah, mereka pergi ke pengadilan. Yang tadinya domain pribadi menjadi domain publik. Betul tidak? Setan masuk di tengah-tengah mereka. Jadi untuk mendapatkan rasa sakinah, juga karunia dari Allah, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Pertama, iman. Iman yang membuat kita merasa syukur yang tak terhingga pada Allah. Malu kepadanya yang kurang dalam menjalankan kewajiban kita pada Allah. Dan iman juga menuntut dari kita untuk mengambil acuan hidup kita dari Allah pencipta kita. Dan kita menggauli pasangan kita, mengarungi kehidupan juga dengan petunjuk Allah. Tumbuh ketakwaan di hati kita. Dari ketakwaan, waman yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Allah bukakan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah juga anugerahkan baginya rezeki dari jalan yang tak terduga. Waman yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Waman yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Jadi dengan takwa pada Allah, mereka menaungi oleh perlindungan Allah, menerima rahmatnya, dan mereka akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau mereka mengharapkan Allah menganugerahkan bagi mereka mawaddah dan rahmat, memberikan rasa sakinah di hati mereka, tapi mereka tidak memenuhi syarat yang Allah ajukan, ya jangan salahkan Allah. Oleh karena itu banyak orang Islam tidak bahagia dalam rumah tangganya, karena suaminya tidak mau tunduk kepada hukum Allah. Bisa dia berbuat salah, dia merasa laki-laki, nggak mau disalahkan. Yang perempuan juga diingatkan, tidak mau sadar sama sekali. Masing-masing membawa caranya. Bagaimana mungkin bisa menemukan rasa sakinah di hati mereka? Jadi iman, kemudian ketakwaan kepada Allah yang menjaga mereka dari hal-hal yang tidak baik, dari kata-kata yang tidak baik, dari perbuatan yang tidak baik, juga mendorong mereka untuk menjalankan kewajiban masing-masing pada pasangannya. Sebelum dia menuntut haknya, dia jalankan kewajibannya. Nah, kalau dua-duanya berlomba melaksanakan hal ini, akan sempurna kebahagiaan rumah tangga mereka. Wallahu a'lam. Apa peran orang tua dalam mendidik anak menurut Al-Quran? Di surah Al-Luqman juga disebutkan dari ayat 13. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Ini pelajaran yang diberikan Luqman kepada anaknya. Jelasnya gimana, Bro? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis-salih. Kalau kita menelusuri ayat-ayat suci Al-Quran yang seluruhnya merupakan bimbingan dan tuntunan hidup yang sebaik-baiknya. Jadi Al-Quran seluruhnya ini merupakan tuntunan dan pedoman hidup yang membimbing kita menuju kemuliaan di dunia dan di hari akhirat, melindungi kita dari berbagai macam wabah, ancaman yang merusak kehidupan kita. Yang semuanya mengarahkan manusia di tengah-tengah kehidupan ini kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyandarkan hidupnya kepada Allah, mengikuti bimbingan-bimbingan dan petunjuknya. Apabila mereka melakukan hal ini, maka mereka dengan sendirinya akan masuk dalam jaminan dan perlindungan Allah. Oleh karena itu dari mulai waktu dini, anak-anak memang dipersiapkan yang pertama-tama kali diperkenalkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Sebagaimana Imam Ali mengatakan, awaluddin ma'rifatuh. Langkah pertama untuk memahami ad-din dengan kita mengenal Allah. Kalau kita hanya diperkenalkan pada aturan dan hukum, tidak diperkenalkan kepada Allah, kita tidak akan menghormati aturan dan hukum tersebut. Kita akan berupaya untuk mengelak dari hal-hal yang tidak menyenangkan kita.
akan menghalalkan, membenarkan apa-apa yang menyenangkan kita. Jadi yang pertama diperkenalkan kepada Allah, dari mana dirinya berasal, dan bagaimana rahmat Allah terhadap dirinya, bagaimana kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia. Lalu dia memahami bahwa dia hidup di dunia ini sebagai khalifah yang mengemban amanat yang kelak akan dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Kemudian bagaimana cara hidup yang benar, dan kemana dia akan pergi. Di saat dia memahami kerangka ini, kemudian membaca Al-Quran, dan dia menyadari betul-betul perannya, insya Allah mudah-mudahan dia akan betul-betul berjalan di atas jalan keselamatan. Nah, kita lihat bagaimana Allah mengisahkan wasiat Luqman kepada putranya, yang dikutip oleh Allah sebagai pendidikan dari orang tua, apa yang menjadi prioritas pertama dalam mendidik anak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ataina Luqmanal hikmata an yashkur lillah." Sesungguhnya kami telah menganugerahkan Luqman al-hikmah, kebijaksanaan. Lalu Allah tafsirkan hikmah di sini anishkur lillah, bersyukurlah kepada Allah. Jadi bersyukur kepada Allah ini sebetulnya merupakan hikmah yang sejati. Karena manusia yang pandai bersyukur kepada Allah, mereka yang paling betul-betul faham tentang kehidupan ini, dan paling betul-betul apa? Paling pandai dalam menikmati kehidupan dengan cara yang benar. Dan untuk menggugah rasa syukur di hati kita membutuhkan ma'rifat. Tapi sayang, banyak orang Islam salah dalam mengenali Allah. Dianggap Allah ini menciptakan dia tanpa sama sekali bermusyawarah kepadanya. Ditempatkan di muka bumi, ditentukan perbuatan-perbuatannya, lalu kemudian ditanya di hari kemudian nanti. Ini dari mana asalnya? Bukan dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap surah Al-Quran dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Berkali-kali Allah menerangkan mengenai namanya yang begitu indah. Tapi sayang, kita tidak mengenal Allah melalui petunjuk kitabnya. Jadi bersyukur kepada Allah itulah hikmah yang sejati. Syukur kita kepada Allah akan mengundang kita untuk bersyukur terhadap sesama manusia yang berbuat kebaikan. Bersyukur kita kepada Allah, kita akan memperlakukan manusia dengan baik dan mulia, sebagaimana Allah telah memperlakukan kita dengan mulia. Bersyukur kepada Allah, kita tidak akan menzalimi sesama kita karena kita diberikan kekuatan. Bersyukur kepada Allah akan membuat kita bersikap dermawan sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah. Bersyukur kepada Allah kita mengalah dari orang-orang yang berbuat berlebihan karena syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu syukur, ya, dia merupakan makam yang tertinggi. Karena ibadah kita kalau bukan dasarnya ungkapan syukur, ibadah kita gersang, kering dan kerontang. Jadi sesungguhnya kami telah menganugerahkan Luqman al-hikmah. Lalu diartikan anishkur lillah, bersyukurlah kepada Allah. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia telah bersyukur untuk dirinya. Karena setiap kali dia bersyukur, nikmat Allah akan bertambah baginya. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Siapa yang ingkar, sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Yang dirugikan dia, bukan Allah. Nah, kita lihat pesan Luqman kepada putranya. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Ketika Luqman berkata pada putranya dikala memberikan nasihat kepadanya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan sekali-kali kamu persekutukan Allah dengan sesuatu. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik ini kezaliman yang amat besar. Kita tahu kata zalim itu diambil dari kata zulmah, kegelapan. Zulmah itu kegelapan, ya, merupakan akar kata kezaliman. Orang yang berbuat aniaya membuat jiwanya gelap. Dan membuat juga kehidupan orang lain gelap. Yang tadinya indah ceria, disebabkan kezaliman, akhirnya mengakibatkan hidupnya menjadi gelap. Di saat orang mempersekutukan Allah, akan berefek, berakibat pada sikap perbuatan sepak terjangnya. Tapi kalau orang bertauhid pada Allah, seluruh kehidupannya semua kembali kepada Allah. Juga didasari
dan motif mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Beda orang yang mempersekutukan Allah dengan orang-orang yang bertauhid pada Allah. Jadi kezaliman yang paling besar adalah asyirku billah. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Dan kami telah wanti-wanti berulang kali berpesan kepada manusia agar memperlakukan kedua orang tuanya dengan baik dan mulia. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, terutama ibundanya yang mengandungnya dengan susah payah, dengan penuh penderitaan. Wa fisaluhu fi amain, belum lagi menyusuinya selama 2 tahun. Masa menyusui juga berat sekali. Di waktu malam gitu, ganggu tidurnya untuk menyusui anaknya. Di siang hari pun demikian. Dalam kandungan juga membuat ibu terganggu pada saat anaknya dalam kandungannya, dari mulai hamil muda sampai hamil tua. Anishkurli wali walidayka wa ilayyal masir. Hendaklah kamu bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, dan kepadaku kelak kalian akan dikembalikan. Lalu kembali ya, Allah ingatkan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau kedua orang tuamu memaksa kamu untuk melakukan perbuatan yang tidak benar, contohnya memerintahkan mempersekutukan Allah atau melakukan perbuatan dosa, jangan kamu taati keduanya. Tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa, kamu wajib menggauli mereka di dunia dengan cara yang baik, yang sesuai dengan haknya. Wattabi' sabila man anaba ilai, dan kamu ikutilah jalannya orang yang kembali padaku. Artinya kalau berteman, berkumpul, cari teman berkumpul yang mengajak kita untuk kembali pada Allah. Jangan berkumpul dengan orang yang lalai, yang lengah, yang hidup mengejar dunia, yang akhirnya membuat kita terbawa oleh mereka. Manjalas dana, seorang kalau duduk sama seseorang pasti akan kecipratan. Jadi ikutilah ya jalan orang-orang yang kembali kepadaku, artinya berkumpul bersama orang-orang yang saleh. Thumma ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kepadaku kalian akan dikembalikan, dan aku akan memberitahukan kalian tentang apa yang dulu kalian perbuat. Jadi pada ayat ini Allah ingatkan kita untuk betul-betul berkumpul bersama teman-teman yang selalu mengajak kita kembali pada Allah. Ya bunai, kembali melanjutkan wasiat Luqman, wahai anakku. Innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Innallaha latiful khabir. Wahai anakku, seandainya itu perbuatan syirik, perbuatan dosa, walaupun hanya sebesar darah, kalau darah sekarang atom, yang sekecil-kecilnya, sebesar darah min khardal, biji khardal yang kecil, fatakun fi sakhar, kemudian tersembunyi dalam batu, au fis samawati au fil ardh, atau tersembunyi di langit maupun di bumi, ya'ti biha Allah, Allah akan mendatangkan perbuatan tersebut. Innallaha latiful khabir, sungguh Allah maha lembut, ya, lagi maha tahu. Lembut artinya hal yang sekecil apapun sampai bisikan hati Allah ketahui. Ya bunayya aqimis shalah, wahai anakku, dirikan salat. Wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar, ajak orang untuk berbuat yang ma'ruf, ingatkan, cegah dari perbuatan yang munkar. Wasbir ala ma asabak, sabarlah kamu atas apa yang menimpa kamu dalam perjalanan kamu ini. Inna dzalika min azmil umur, sesungguhnya pekerjaan ini, dirikan salat, mengeluarkan zakat, dan mengajak orang berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merupakan perkara yang benar-benar besar, yang membutuhkan tekad yang besar, sebagaimana ulul azmi minar rusul, para rasul yang memiliki tekad yang kuat. Wala tusa'ir khaddaka linnas, jangan kamu palingkan wajah kamu dari manusia. Kalau berjabat tangan, berkumpul, jangan kita jabat tangan orang, tapi ya kepala kita kemana?
Jadi hadapi orang dengan menghadapkan wajah kamu. Dalam berjalan pun juga jangan bersikap angkuh dan sombong memalingkan wajahmu dari manusia. Asalnya so'ara yuso'iru itu diambil dari kata so'ariyah. Penyakit yang ada pada himar. Kalau terkena penyakit di lehernya, dia kalau jalan begini. Kepala miring ke kiri, jalan ke depan. Paham enggak? Jadi penyakit ini namanya so'ariyah. Nah dari kata penyakit tersebut lahirlah so'ara yuso'iru. Itu orang yang memalingkan pipinya dalam keadaan sombong. Jangan kau palingkan pipimu dari manusia. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kau berjalan di muka bumi dengan beriforia, ya, yang menunjukkan kesombongan, kebanggaan. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah paling tidak menyukai orang yang bersikap angkuh dengan bahasa tubuhnya. Fakhur, lagi suka membanggakan diri. Ikhtala yakhtalu itu merupakan sifat kuda kalau lagi sombong. Kalau jalan pelan sambil melangkah kuda itu dengan gaya sombongnya, itu ikhtala yakhtalu. Jadi mukhtal itu orang yang sombong dengan gaya tubuhnya. Kalau fakhur membangga-banggakan diri. Waqsid fi masyik, jalan dengan apa? Tidak tergesa-gesa, ya, dengan penuh keanggunan, ya. Sederhana dalam berjalan. Waghbut min sautik, rendahkan suaramu. Inna ankar aswati la sautul hamir. Sesungguhnya seburuk-buruknya suara yang paling diingkari suara keledai. Orang kalau dengar suara keledai, lagi duduk tenang bisa seperti gempa. Suaranya yang tidak menyenangkan sama sekali. Begitu juga biasakan suara kita jangan tinggi-tinggi kalau berbicara dengan orang, atau pada saat katakan kita berbicara dengan siapapun juga, suara yang lembut jauh lebih menyenangkan masuk ke hati daripada suara yang kasar. Nah ini beberapa pesan yang disampaikan oleh Luqman. Di celah-celahnya terdapat juga bimbingan dari Allah Ta'ala. Ini bimbingan yang amat indah. Allah ingatkan apa-apa yang prioritas bagi kita. Nah Luqman Al-Hakim ketika mengatakan kepada anaknya, jangan engkau mempersekutukan Allah dengan selainnya. Bahkan sampai-sampai dia memberikan apa? Sampai-sampai dia memberikan contoh. Diajak anaknya untuk apa? Bersama-sama menunggangi seekor keledai berlalu di hadapan orang-orang yang sedang berkumpul. Masyarakat mengatakan, dua orang yang tidak punya sama sekali rahmat di hatinya. Masa seekor keledai mereka tunggangi bersama-sama? Waktu balik ke rumahnya, dia biarkan ayahnya duduk di atas keledai, anaknya suruh menggandeng keledai tersebut. Kembali orang komentar, memang dasar orang tua tidak punya rasa rahmat. Duduk enak-enakan di atas keledai, sedangkan anaknya menggiring keledai tersebut dan memegang talinya. Besoknya Luqman biarkan anaknya naik, sedangkan dia menggandeng keledai. Kembali mereka komentar, memang dasar anak kurang ajar. Duduk enak-enakan di atas keledai, ayahnya disuruh menggandeng dan memegang tali keledai tersebut. Akhirnya Luqman ketika balik, dia gandeng keledai tanpa ditunggangi. Jadi berdua jalan sama-sama, keledai dibiarkan tanpa ditunggangi. Langsung mereka komentar, memang gak berakal. Punya keledai bisa ditunggangi, mereka tidak tunggangi. Sampai di rumah Luqman bilang sama anaknya, "I'lam ya waladi, ketahuilah wahai anakku, inna irdha'an nasi ghayatun la tudrak." Kalau kamu mau cari keribuan manusia, puncak gunung yang tak mungkin kamu bisa capai. Ini ridho, yang ini tidak. Oleh karena itu, hendaknya kamu bertauhid pada Allah, jangan persekutukan Allah dengan sesuatu. Bekerja dengan mengharapkan ridho Allah, kamu akan menemukan kebahagiaan kamu. Jadi pasangan suami istri kalau mereka tidak terikat dalam iman, juga dalam ketakwaan pada Allah, mereka tidak akan menemukan kebahagiaan mereka. Kegelisahan akan selalu menghantui mereka. Nah ini kenapa Allah ingatkan kita untuk kawin yang seiman. Jangan berbeda agama. Kalau mereka mengatakan bukan dalam suratul Maidah dibolehkan kita menikah dengan ahli kitab. Betul, al-muhsanat. Al-muhsanat itu yang menjaga kehormatannya, yang tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bersih hidupnya. Ahli kitab nggak semuanya sama. Tapi ahli kitab yang muhsanat, yang menjaga kesuciannya, kehormatannya, ya, ini diharapkan insya Allah dengan dia berpasangan,
hatinya tergerak untuk masuk ke dalam Islam setelah melihat bagaimana perilaku Islam yang begitu indah. Tapi kalau wanita nggak dibolehkan, karena wanita ini berada pada posisi lemah, condong kepada laki-laki dan mudah hanyut bersama perasaan dan cintanya. Tadi malam saya membaca bagaimana ucapan dari seorang tawanan Zionis Yahudi yang dikeluarkan setelah melalui selama kurang lebih setahun kalau tidak salah. Dia mengatakan, dia puji-puji yang luar biasa Hamas yang memperlakukan dirinya dengan terhormat, menjaga kehormatannya, memuliakan dirinya. Lalu dia berkata, apakah ini ajaran agama kalian? Akhirnya begitu dia keluar, dia menjadi orang yang mengejutkan luar biasa, menyebutkan bagaimana Hamas walaupun diteror, diserang, diperangi, dibantai, tapi tetap mereka tidak keluar dari akhlak yang mulia memperlakukan tawanan dengan perlakuan yang baik dan mulia. Ini yang seharusnya dilakukan kaum muslimin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Babah atas penjabarannya, mudah-mudahan jadi wasilah dan hidayah untuk kita semua. Ikhwan, akhwat, para pemirsa, Al-Fakir beserta seluruh yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.